resesi, corona dan sebagainya, itunya tidak laku akhirnya. Nah, ketika tidak laku orangnya banyak utang akhirnya bunuh diri. Nah, ini kita lupa kedai apa namanya. Nah, itu kenapa? Karena sebetulnya sudah dijadikan Allah orang yang kaya, tapi karena masih merasa kurang terus, akhirnya dia menjadi fakir. Nah, kenapa kok semacam itu? Karena kalau kita perhatikan, keinginan itu kan berasal dari nafsu, dari syahwat. Syahwat itu mesti kurang terus. Anda misalkan dapat duit 1 bulan 5 juta, nah, tapi kebutuhannya makin tambah kurang lagi, sehingga 5 jutanya menjadi kurang. Nah, bertambah lagi 10 juta, kurang lagi. Kenapa? Karena nuruti syahwat, nuruti hawa nafsu hati, maka hati menjadi gelap. Ketika sudah jadi gelap, ya maka akhirnya sudah tidak peduli perkara yang baik dan yang halal, perkara yang haram, atau perkara yang tidak sesuai dengan nas syar'i tetap dijalankan. Karena itu dia menjadi hamba yang jelek. Tapi ketika dia dikehendaki Allah menjadi hamba yang baik, dia merasa cukup dengan apa yang diperolehnya, tidak kemurungsung, tidak iri, hasut kepada tetangganya. Dan ini semuanya bersumber kepada apa? Karena hatinya itu sudah takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan diterangkan wa tuqahu fi qalbihi, dan Allah menjadikan rasa takwanya, takutnya itu di dalam hati, tidak hanya di lahirnya saja. Kita kebanyakan itu bertakwa tapi ketika di lahir, nah, dalam kondisi terang-terangan, kita di depan orang banyak, apa namanya, wah sholat, langsung sholat. Kan itu. Padahal ketika di rumah kita, wah ada ya tengok-tengok nonton TV, baca buku, nonton film, baru mau habis waktunya baru sholat. Itu namanya tukohu tidak dikolbihi, tapi dialami ya. Nah, ini kebanyakan kita semacam. Kalau kita ditakdirkan Allah menjadi orang yang baik, maka takwanya itu di dalam hatinya. Ada orang atau tidak, sama saja. Rawahu min watakil hadis sapa Al-Hakim. Sapa Imam Al-Hakim At-Tirmidzi. Ingat ya, Imam Al-Hakim itu ada dua. Al-Hakim At-Tirmidzi sama Al-Hakim pengarang kitab Al-Mustadrak As-Sahihaini. Apa bedanya? Kalau Al-Mustadrak As-Sahihaini karena Imam Al-Hakim, beliau ini mencoba menulis hadis-hadis sahih yang tidak ditulis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Al-Hakim ini terkenal dengan kitab apa namanya Ulumul Hadis beliau. Nah, ketika dia ingin menerapkannya dalam kitab, maka menyusunlah dia kitab namanya Al-Mustadrak As-Sahihaini. Jadi ingin menulis hadis-hadis sahih yang tidak disebut dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi sayang ketika menyusun kitab itu di tengah-tengah perjalanan beliau meninggal dunia. Jadi caranya gini beliau menulisnya. Ditulis semua dulu yang kira-kira sahih, ditulis semua dalam kitabnya, kemudian diteliti ulang, diteliti oleh beliau. Dan ketika baru 1 jilid atau 2 jilid penelitian beliau meninggal dunia. Karena itu kitab Al-Mustadrak As-Sahihaini itu meskipun katanya sahih semua, tapi setelah diteliti sama Imam Al-Haythami, tidak seluruhnya sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, dan kebanyakan yang dhaif itu berada di kitab juz-juz terakhir, sekitar juz 3, 4 atau juz 2 dari Al-Mustadrak As-Sahih. Tapi juz yang pertama banyak yang sahih karena sudah diteliti oleh Imam Al-Hakim. Tapi hadis ini bukan diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim pengarang Al-Mustadrak tadi, tapi Imam Al-Hakim At-Tirmidzi. Siapa Imam Al-Hakim At-Tirmidzi? Imam Al-Hakim At-Tirmidzi itu terkenal dengan kitabnya bernama Nawadirul Usul. Nawadirul Usul, kitab hadis Kanjeng Nabi, kemudian disarai oleh dikomentari sama beliau. Dan komentarnya itu kebanyakan mengarahnya ke tasawuf, ke sufi, dan bagus. Saya anjurkan kalau Anda bisa bahasa Arab, beli kitab namanya Nawadirul Usul, baca sendiri. Kalau tidak punya ya cari terjemahan. Cuma saya tidak tahu ya terjemahan. Terjemahannya ada atau tidak saya tidak tahu. Nawadirul Usul itu 2 jilid. Saya baru sempat baca 1 jilid lebih sedikit, belum selesai. Jilid 2-nya belum selesai. Nah, itu.
Karena bacanya itu sambil nyantai-nyantai di toko, ada toko sambil nyantai-nyantai baca. Kalau pengen baca, tidak pengen ya ada baca. Jelaslah ini beberapa bulan ini tidak pengen baca, jadi tidak selesai-selesai. Kita teruskan. Nah, jadi diriwayatkan Imam Al-Hakim At-Tirmidzi dari Abu Hurairah dan ikut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis ini perlu diteliti dulu. Tapi ikut Imam Al-Iraqi, tidak usah diteliti, itu sudah ada rawi dhaifnya. Ya, artinya hadisnya adalah hadis dhaif, lemah. Hadis nomor 58. Idza aradallahu bi abdin. Idza arada nalikane ngarepake sapa Allah bi abdin kelawan kawula khairan ing kebagusan. Faqahahu maka mahamake sapa Allahu ing abdun fit dini ing dalam agama. Jadi kalau Allah itu menghendaki seseorang hamba itu menjadi orang yang baik, maka Allah akan memberikan dia pemahaman dalam masalah agama. Para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama berpendapat Putus. Terus Pak Farid. Oh ini. oh, putus tadi ya. Iya, Pak. Jaringannya tidak stabil. Kita ulangi lagi. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang masalah memberi pemahaman dalam agama tadi. Mayoritas ulama berpendapat faqahahu itu memberi pemahaman dalam masalah fikih, masalah tata cara sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya, masalah muamalat. Entah itu pemahaman dari kitab, entah pemahaman dari istinbat mengambil kesimpulan hukumnya tadi. Tapi kalau ikut Imam Ghazali, faqahahu itu adalah ma'rifatullah, diberi pemahaman tentang Allah SWT. Orangnya itu jadi gampangnya ya sudah pakai fikih itu kalau ikut awal-awal sebelum abad Hijriah, 100 tahun abad Hijriah, sebelum abad pertama Hijriah lah. Yang namanya fikih itu ya menyeluruh. Nah, tidak hanya masalah sholat, tidak hanya masalah akhlak, tapi juga masalah tauhid. Jadi dikatakan ada seorang ulama namanya Al Hasan, ditanya siapa itu orang fakih itu. Orang fakih bukan berarti orang yang fakih itu adalah orang yang mengenal Allah. Ilmu fikih maka kemudian istilah fikih itu kemudian lebih difokuskan, lebih merujuk kepada ilmu tentang masalah sholat, puasa, dan lain sebagainya. Sedangkan ilmu tentang Allah Subhanahu Wa Taala itu nanti fokusnya istilahnya menjadi ilmu tauhid. Tapi kalau ulama zaman dahulu abad pertama dan sebelumnya fikih ya campur tauhid, akhlak, masalah agama semacam itu ya namanya fikih. Karena nanti Imam Abu Hanifah menulis kitab namanya Al-Fiqhul Akbar. Ya, istilah juga ada tauhidnya. Karena pada zaman beliau fikih itu tidak terbatas pada tata cara sholat dan lain sebagainya. Jadi kita kembali. Jadi orang yang dikehendaki menjadi orang yang baik, maka orang itu akan diberi pemahaman dalam masalah agama. Pemahaman dalam masalah agama itu atau masalah agama semacam itu lebih banyak diamnya daripada bicaranya. Beliau diam kalau tidak ada apa-apa, bicara kalau ada perlunya,
terutama ketika amar ma'ruf nahi mungkar atau ketika dia ngajar ngaji dan sebagainya. Nah, gitu. Itu yang namanya ulama, dan ulama semacam ini biasanya tidak terkenal, kurang terkenal kan? Kenapa? Tidak mungkin ulama itu bikin sosial media, tidak mungkin maksudnya tidak mungkin dia kemudian bikin video diupload sendiri, tidak. Karena kenapa? Karena belum dibutuhkan. Nah, gitu. Nah, berbeda kalau orang-orang zaman sekarang belajar ilmu sedikit di YouTube, kemudian ditampilkan setelah beberapa kali dia orang jadi ustadz, jadi kiai, padahal ilmunya masih belum seberapa. Nah, kita teruskan. Wasahadau fit dunia. Kemudian ciri kedua, orang yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik. Kalau yang pertama itu diberi pemahaman agama. Yang kedua, orang itu dibikin zuhud akan dunia. Apa zuhud itu? Zuhud itu artinya hatinya tidak terikat dengan dunia. Bukan berarti tidak butuh dunia. Ya, dia kerja. Mungkin dia kaya. Mungkin dia punya harta. Bahkan punya gedung, apartemen, dan sebagainya. Tapi hatinya tidak terikat dengan benda-benda tadi. Jadi seandainya misalkan dia punya mobil banyak, salah satu mobil kecelakaan, ya biasa, tidak ada masalah. Nah, Kiai Pasuruan itu kan punya kebun, kadang ditanami apa, kadang. Nah, suatu saat ketika nanam semacam semangka atau apa, berapa hari sebelum sesudahnya mestinya sudah panen. Ketika dikunjungi sama beliau, ternyata semangka atau buah-buahnya tadi sudah lenyap semua. Kalau kita sebagai manusia biasa mesti langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa sih nyolong? Kan mesti kan siapa yang habiskan, itu kita manusia biasa. Tapi kayak Hamid ketika lihat kebunnya sudah tidak ada apa-apanya, dia berbilang, alhamdulillah, aku tidak perlu nyolong orang panen. Oh, berarti sudah diambil yang punya hak itu. Jadi tidak terikat sama dunia. Padahal sudah dipupui dan sebagainya, ketika hilang, bukannya innalillahi, alhamdulillah sudah ada yang ngambil, dah manen duluan gitu. Karena di hatinya tidak terikat dengan dunia. Oh ya toh, beda dengan kita. Misal saya juga sama loh ya. Misalkan kita jalan-jalan dompet jatuh, innalillahi, mana dompetku, duitnya macam-macam, STNK dan sebagainya. Wah, itu kita. Kalau yang zuhud pada dunia jatuh, alhamdulillah, ini pasti ditemu sama orang yang butuh, kan gitu kan. Itu beda, orang zuhud dengan kita itu beda. Jadinya gampang Mas Suluk atau Mas Ruslan atau Mas Selamat kalau pengen tahu kita itu sudah atau enggak. Misalkan Anda punya barang yang paling Anda cintai, kok hilang, Anda ketun, nyesel, setengah mati, masih berarti cinta dunia. Mas Suluk kambingnya banyak yang mati misalkan, kemudian innalillahi kok enggak, itu berarti masih belum zuhud. Tadi itu Pak. Mas Ruslan juga sama misalkan. Mas Selamat juga sama. Saja juga sama. Jadi zuhud di dunia itu artinya tidak terikat dengan dunia. Bukan berarti tidak kaya. Banyak orang zuhud yang kaya, tapi hatinya tidak terikat dengan dunia. Lalu itu. Kita cari zaman sekarang masih ada. Masih, cuma sulit. Sulit kita temui. Nah, teruskan. Kenapa? Karena rata-rata manusia kan memang cinta dunia. Cinta dunia. Wabasorohu uyubahu. Kemudian ciri yang ketiga, orang yang dikehendaki baik sama Allah Subhanahu wa taala, itu orang itu tidak sibuk dengan aib cacatnya orang lain, tapi sibuk dengan cacatnya dirinya sendiri. Artinya dia saking sibuknya dengan kesalahannya, saking sibuknya dengan aibnya, kekurangannya, dia sudah tidak peduli dengan orang lain. Bahkan selalu husnudzon kepada orang lain. Sulit kok. 3 ciri ini sulit. Pemahaman agama, itu ya gampang, paling enggak kita tahu sifat jaiz wajib mustahilnya Allah. Kalau enggak ngaji enggak tahu, kalau gitu kan. Nah, zuhud, ya itu lebih sulit lagi. Yang namanya kiai ngajar ngaji, kadang guru taurikat murid saja belum bisa zuhud kadang kan. Nah, gitu, apalagi kita yang orang biasa. Zuhud itu sulit. Kemudian
Apalagi kalau sudah punya istri anak, suruh zuhud itu sulit sekali. Kalau kita mungkin bisa zuhud, anak istrinya tidak zuhud ya. Nah, ya, jadi kalau dulu ketika saya masih di Jakarta itu tidak peduli, tidak punya duit, Mas. Tidak punya duit, tidak masalah. Karena masih single. Sekarang tidak punya duit, ya bingung. Anaknya mau makan apa, istrinya mau makan apa, mau bayar listrik dan sebagainya apa. Oh, karena itu saya masih belum zuhud, karena masih butuh dunia. Butuh dunia. Apa cirinya? Cirinya kalau pasarnya sepi, agak susah. Kalau pasarnya ramai, senang. Nah, itu belum zuhud berarti. Kalau pasarnya susah atau sepi atau ramai kita biasa aja, oh berarti sudah zuhud. Saya belum zuhud semacam itu. Lalu itu. Kemudian kita teruskan. Karena ikut Imam Ibnu Athaillah ya. Ikut Imam Ibnu Athaillah itu manusia itu nanti dibagi menjadi dua macam. Yang pertama tingkatannya tingkatan kasab, tingkatan masih perlu dunia. Seperti saya dan jenengan itu masih perlu dunia. Apa cirinya? Kalau dompetnya tebel ada duitnya, tenang. Dompetnya kosong udah ada duitnya, susah. Itu namanya tingkatannya masih kasab. Nah, itu. Nah, tapi kalau tingkatan yang kedua namanya tajrid. Tingkatan tajrid itu sudah tidak perlu dunia. Dunia justru datang sendiri. Kalau dia usaha tambah bangkrut terus. Nah, jadi ciri-ciri orang dikasih makom tajrid itu dia disuruh usaha apa saja kok bangkrut. Oh, makomnya kiai, bukan makom pengusaha. Jadi kiai saja. Insya Allah nanti jadi. Ya, itu. Nah, tapi makomnya sendiri-sendiri ya. Tapi makom itu tidak boleh sesuai dengan hawa nafsu kita. Harus sesuai dengan keinginan Allah SWT. Karena itu kalau Anda lihat banyak kiai-kiai kok suge-suge, omai gede-gede, mobilnya banyak, padahal tidak kerja. Memang makomnya tajrid. Kalau dia suruh kerja bisa-bisa bangkrut tambah. Nah, gitu kan. Makomnya cuma suruh ngajar, ngurusi santri, ya itu makom namanya makom tajrid. Nah, kalau saya dengan Ade makomnya masih kasab. Cirinya gampang sekali. Makom kasab itu cirinya kalau tidak punya duit bingung. Nah, itu namanya makomnya kasab. Nah, kalau tajrid punya duit tambah bingung. Nah, itu namanya makomnya tajrid. Nah, gitu. Kita teruskan. Contoh yang paling gampang yaitu Gus Dur itu. Gus Dur itu kemana-mana tidak bawa dompet. Kenapa? Ya makomnya sudah tajrid ya. Sudah tidak perlu dunia. Nah, gitu. Nah, kalau kita kemana-mana perlu dompet. Rumah sakit saja perlu dompet. Kenapa? Harus ada KTP, BJP, dan lain sebagainya. Masih kasar. Kan itu kan. Kita teruskan. Jadi ciri ketiga itu orangnya sudah tidak peduli dengan cacat aib orang lain, tapi sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi di sini diriwayatkan oleh mana tadi? Rawahul Baihaqi diriwayatake ing hadis sapa Imam Al-Baihaqi an Anasin saking sahabat Anas. Sayangnya sanadnya itu doif ikut Imam Al-Iraqi. Doif. Bahkan ada yang mengatakan sangat doif. Kemudian hadis ketiga. Idza aradallahu nalikane ngarepake sapa Allah bi abdihi lawan hambane Allah al khaira ing kebagusan ajala maka nyepetake sapa Allah lahu marang hamba al uqubata ing siksaan fit dunia ing dalam dunia. Ini kurang berapa menit masuk? Kurang berapa menit? Masih 10 menit lebih, Pak. Kita terangkan dikit. Jadi apabila Allah itu menghendaki seorang hamba itu menjadi hamba yang baik, maka ketika dia berbuat dosa atau salah, cepat-cepat disiksa di dunia ini. Nah, ini hatinya ada asbabul wurudnya, ada sebab-sebabnya. Sebabnya ada dua macam versi. Versi pertama mengatakan ada seorang sahabat itu kebetulan ketemu sama pelacur. Nah, mantan pelacur lah. Nah, karena namanya mantan pelacur kan kadang agak genit. Diajak ngomong-ngomong. Nah, ketika diajak ngomong-ngomong, habis itu kemudian karena laki-laki perempuan kumpul, ya si laki-laki agak nafsu mau dirangkul si wanita tadi. Nah, tapi karena wanitanya pelacurnya sudah insaf, tidak mau, sudah tobat, jangan dirangkul-rangkul gini-gini. Akhirnya pergilah si wanita tadi. Ketika si wanita tadi pergi, laki-laki itu jalan sebentar, kemudian ketibanan tembok yang runtuh.
Nah, kemudian datang Kanjeng Nabi dengan keadaan luka, kepalanya terluka. Ceritanya Kanjeng Nabi, kamu kenapa? Kemudian dia cerita, oh saya habis goda ini wanita bekas mantan pelacur, mau ternyata karena langsung mau sarangkul, akhirnya saya ketibanan apa tembok tadi. Rasulullah kemudian mengatakan, "Idza aradallahu bi abdi akhir ajalu al-qubata fitunya." Loh, kamu itu berarti masih dikehendaki jadi orang yang baik. Buktinya kamu dosa langsung disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Ini versi pertama. Versi kedua mengatakan bahasanya sebabnya bukan itu. Sebabnya ada seorang laki-laki, ya sahabat lah, keluar dari rumah. Delalah ketika keluar dari rumah itu lewat seorang wanita cantik, tidak pakai apa namanya, tidak pakai eh, cadar ya, cuma pakai jilbab lah. Nah, tapi kan masih kelihatan cantik. Karena cantik, si laki-laki sahabat tadi nonton terus, dilihat terus sampai mentereng sambil jalan. Ketika nonton sambil jalan itu tidak terasa dia kebentuk sama tembok. Akhirnya kemudian jidatnya luka. Ketika jidatnya luka, dia datang Kanjeng Nabi kemudian ngomong hadis ini. Ini versi yang kedua. Jadi kalau kita kemudian ada wanita cantik itu melihat, ya wajar aja. Wong sahabat tadi sampai kebentuk tembok, sampai luka. Nah, gitu ya wanita cantik itu. Padahal sahabat, kita kan bukan sahabat, imannya lebih sedikit lagi daripada mereka. Jadi apabila kita tertimpa musibah, kita terkena kecelakaan atau kita terkena kerugian, maka positif thinking saja. Berarti Allah itu menghukum saya atas dosa, atas perbuatan yang tidak benar yang saya kerjakan. Berarti kita dikehendaki sama Allah menjadi hamba yang baik. Wa idza aradallahu bi abdihi asyarra. Lan nalikane ngarepake sapa Allah bi abdi kelawan hambane Allah asyarra ing kealanan. Amsaka maka nyegah sapa Allah anhu saking wong mau bidan bihi sebab dosane wong mau hatta yuwafa sehingga den tuhoni den penuhi apa bihi apa dosa yaumal kiamati ing dalam dina kiamat. Jadi kalau ada orang kok kelihatannya maksiat terus ke kafe terus main perempuan terus minum terus tidak pernah dapat musibah tambah kaya dan lain sebagainya, oh itu justru bahaya. Bahayanya gimana? Nanti ketika di akhirat itu dia dihisap sampai mentok sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih hukuman yang seberat-beratnya sama Allah Subhanahu wa taala karena dikehendaki Allah menjadi hamba yang jelek. Jadi bersyukurlah kalau kita tertimpa musibah, tertimpa bencana, mungkin itu adalah hukuman karena perbuatan dosa kita. Rawahu riwayatake sapa At-Tabrani sapa Tabrani an Ammar bin Yasir saking sahabat Ammar bin Yasir. Ini banyak riwayat dan salah satu riwayat Imam Ahmad tuh insya Allah hadisnya sahih, karena itu Imam As-Suyuti memberi rumus dalam kitabnya bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis 60, idza radallahu bi abdi khairan wa huwa lam bisawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Silakan tutup dulu.